ya untuk kegiatannya. Oke, jadi saya awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya, teman-teman. Selamat datang Mbak Kika dan Mbak Azila di kelas modul Nusantara kelas 9 Universitas Jember. Jadi ini adalah teman-teman yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, yang ingin belajar, yang ingin mengetahui bagaimana sih tari sadeng itu, mulai dari sejarahnya, mulai dari maknanya dan sebagainya. Jadi Mbak Kika dan Mbak Azila ini teman-teman yang memberdayakan anak-anak desa, remaja-remaja desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember dari 226 desa. Nah, itu apa namanya? Sebenarnya Bu Tias itu keinginannya kemarin ya, Mbak, dengan Mbak Kika, Mbak Azila dan teman-teman itu kita live ya. Tapi karena kita masih keadaan luring ya, jadi kita tidak bisa melakukan workshop seperti itu atau pentas budaya ya, tapi nanti kita tetap akan memenuhi, saya sudah kadung janji nih Mbak Azila sama teman-teman. Jadi nanti dan Mbak Azila ketika saya minta gimana kalau besok Minggu, nggak siap saya Bu. Ya, memang dadak semua ya. Jadi nanti kita minggu depannya lagi akan nge-shoot dan apa namanya akan kita vlog seperti biasa ya dan diunggah di channelnya Modul Nusantara kelas 9 Universitas Jember. Oke, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk dua kakak-kakak yang cantik ini, yang pinter nari ya, untuk menjelaskan kepada teman-teman. Dan ini banyak yang off cam, Mbak, karena memang kalau on cam itu kadang sinyalnya nggak ngangkat kalau di luar Jawa itu. Nah, gitu. Oke, silakan, monggo Mbak Kika dan Mbak Azila menjelaskan kepada teman-teman, boleh video atau apa terserah. Monggo. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Oke. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. proses ini. Oke. Nggak bisa di... Oke. Sebelumnya, selamat pagi untuk teman-teman semua. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Di sini kita sharing dan ngobrol santai aja ya tentang apa itu tari sadeng dan bagaimana tari itu bisa terbentuk untuk pelestarian budaya masyarakat lokal desa Grenden khususnya ya di Jember, Jawa Timur. Oke, yang pertama kita masuk ke introduction dulu ya, mungkin kita mau kenalan. Kita kenalan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Oke, ini silakan Mbak Zila. Ya, sudah bisa dibaca ya. Mungkin saya bacakan dulu. Nama saya Azila Sofiandra ini, Zila biasanya. Saya lahir di Pasuruan tanggal 11 Agustus tahun 97. Di Jember, saya domisilinya di Desa Patemon, Kecamatan Desa, Kabupaten Jember. Untuk dan lain-lainnya mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, teman-teman, ini adalah Kak Zila, salah satu koreografer dari tari sadeng tersebut. Nah, kemudian ini adalah saya. Perkenalkan, saya Kika Rotubus. Di Jember ini saya berdomisili di Jalan Semeru. Pendidikan saya masih mahasiswa sama seperti teman-teman angkatan 17 yang berusaha untuk lulus pada semester ini. Terus pengalaman organisasi saya kebetulan demisioner koordinator bidang tari dari UKM Kesenian Universitas Jember. Nah, untuk pengalamannya bisa dibaca sendiri. Sama seperti Kak Zila, saya di sini adalah tupoksinya sebagai koreografer dari tari sadeng itu sendiri. Oke,
yang akan kita obrolkan pada pagi hari ini adalah ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah latar belakang yang berisi deskripsi tentang tari sadeng sebagai wujud program dari kebinekaan ini ya kalau nggak salah, terus urgensi tari sadeng sebagai pelestari budaya, terus bagaimana kita menyusun tari sadeng ini diangkat sebagai warisan budaya lokal dari di daerah Puger itu sendiri, terus bagaimana kita menyusun sinopsis dan akhirnya sebagai proses pengkaryaan cipta tari tersebut. Silakan, Cila. Oke. Masuk ke latar belakang ya. Mungkin saya bacakan dulu biar sama-sama menyimak dan juga bisa mendengarkan. Di sini latar belakang dari tari sadeng adalah tari khas dari Desa Grenden, dari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang terbilang diminimize saja. Bentar ya, tulisan enggak. Nah, saya ulangi lagi. Di sini tari sadeng tarian khas dari Desa Grenden, dari wilayah Kecamatan Puger dan Kabupaten Jember yang terbilang masih baru karena kita juga untuk launching sebenarnya sudah lama, sudah dari tahun 2019 bulan Agustus. Tapi kita juga ada perombakan beberapa karena di awal launching itu kita masih terkesan keburu-buru dan belum siap secara secara fisik, gerakan dan lain sebagainya, itu masih ada yang beberapa yang kurang. Makanya kita akan launching lagi di tarian ini, di tarian sadeng yang sekarang ini, dengan dengan gagasan dari tari ini berupa cerita, ragam gerak yang dipakai sampai antropologi budaya sebagai bahan penciptaan ilustrasi musik sebagai bahan dalam semua unsur tarian. Jadi di sini kita benar-benar mencampurkan seluruh gerakan yang menciri khaskan bagaimana itu masyarakat dari Desa Grenden itu sendiri, khususnya pada waktu itu kita mengulik kisah gitu, mencari-cari tahu sadeng itu sebenarnya apa. Sadeng itu awal mulanya adalah sebuah kerajaan kecil, atau mungkin bukan kerajaan, yang bisa dibilang itu adalah wilayah di paling timur, wilayah paling timur di Kabupaten Jember ini, yaitu di Desa Grenden, khususnya di Puger. Nah, sadeng itu dulu adalah daerah masih di daerah kekuasaannya Majapahit, masih dalam satu lingkup di Majapahit. Nah, itu dulu sih mungkin ya, nanti kita masuk ke sinopsisnya lebih rinci. Next, ada keberagaman unsur mewakili penggambaran bagaimana Grenden hadir sebagai sebuah desa dalam struktural pemerintahan kabupaten, yakni Jember dengan energi sejarah di dalam cerita tarian ini. Yang pertama, unsur gerak memakai ragam gerak Jawa dengan mengambil kehidupan mayoritas masyarakat Grenden. Kenapa kita mengambil tarian khas Jawa? Dengan alasan sudah jelas ya, karena Grenden adalah daerah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Jember, dan Jember merupakan wilayah juga yang ada di Jawa Timur ini. Kenapa kita mengambil benar-benar gerak Jawa yang khas dengan tarian yang lembut, tarian masyarakatnya yang lemah gemulai dengan segala macam rancak yang ada. Yang kedua, segi musik unsur kentongan menggambarkan kejemberan dengan arah ragam warna musik Madura. Gamelan mengambil ragam musik Jawa. Jadi ada percampuran. Karena mungkin sudah beberapa ada yang tahu ya, Jember itu kan kota Pandalungan. Pandalungan itu artinya ada pencampuran di situ, ada suku atau mungkin ada
ras Madura gitu ya, ada suku Madura, ada yang suku Jawa, ada beberapa yang mencampurkan bahasa keduanya, memakainya dengan kata ya ini bahasa Jemberan. Nah, kita juga mencampurkan unsur-unsur itu di dalam sebuah musik. Kalau mungkin khasnya Madura itu adalah musiknya yang sedikit keras gitu ya, sedikit alunannya itu agak tepukannya musik tuh agak rancak gitu, keras, rancak gitu ya. Dan sedangkan musik-musik Jawa itu terkesan lembut karena mereka menggunakan alat musik dari gamelan yang itu terdengar alunannya masih enak gitu didengar. Nah, kita mencampurkan musik khas Madura dengan Jawa, di mana di Madura kita menggunakan alat musik patrol yang itu mencerminkan dari semangatnya masyarakatnya, semangatnya dari tarian ini, itu kita pakai musik patrol. Sedangkan gamelan kita pakai di saat musik lagi turun atau enggak lagi slow, karena kan nggak semua tarian tuh up terus ya, nggak semua tarian tuh musiknya harus keras semuanya dari awal sampai akhir, karena kan itu juga ada dinamika di situ. Makanya beberapa musik kita campurkan. Yang ketiga, sadeng diambil dari cerita sejarah dalam babat Tanah Jawi, adanya geger sadeng. Nah, di sini mungkin kalau misalnya saya menjelaskan ini masuk ke sinopsis nanti ya, soalnya bakal panjang. Mungkin nanti bisa dijelaskan di sinopsis yang poin ketiga. Semacam quotes. Iya. Jadi latar belakang yang utama adalah tari sadeng menjadi sebuah tarian memiliki nilai keberagaman khas dari ciri nilai-nilai Nusantara. Dalam tari sadeng ini, toleransi dijunjung tinggi dengan kedalaman dan kesatu paduan semua unsur dari tari sadeng. Karena yang dijelaskan sama Mbak Zila tadi, unsur tari ini ada unsur Madura, ada unsur Jawa, dan ada unsur gerakan rancak yang mungkin iya. Jadi keberagaman itu ditampung dalam suatu karya tari yang dinamakan tari sadeng. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah urgensi tari sadeng sebagai pelestari budaya daerah. Apa sih urgensinya? Kita melestarikan budaya daerah melalui tarian ini. Oke, yang pertama, tari sadeng hadir sebagai bentuk komitmen dan aktualisasi nilai kebudayaan dan sejarah besar daerah, khususnya daerah Grenden, Kabupaten Jember. Nah, hal ini merupakan upaya untuk memajukan kebudayaan sebagai kekayaan dan identitas kultural masyarakat daerah guna memajukan kebudayaan bangsa Indonesia. Karena kesenian kemudian menjadi sebuah kekuatan pada suatu daerah untuk melangkah lebih maju dalam menjalankan persoalan-persoalan kehidupan yang lebih berkembang. Maaf ya, ada sedikit suara. Lagi. Ya, maksud di poin yang pertama ini sesuai dengan di kalimat yang terakhir ya, kesenian kemudian menjadi sebuah kekuatan pada suatu daerah untuk melangkah lebih maju dalam menjalankan persoalan-persoalan kehidupan yang lebih berkembang. Nah, zaman dulu kala itu kan rakyat atau masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa itu kan lebih terkenal dengan gending-gending, gamelan-gamelan Jawa. Nah, dari situ mereka dapat segala aspek kehidupannya mereka itu tercukupi, karena kesenian itu adalah bentuk dari kehidupan kita, bentuk dari kehidupan manusia. Kalau kesenian dihapuskan, ya kita nggak bisa, maksudnya terasa persoalan-persoalan hidupnya akan terus semakin meningkat gitu. Karena kesenian itu ya hidup kita, tanpa kita sadari dalam segala lingkup, dalam segala aspek
kehidupan dari bahkan pendidikan pun ada seninya, dari pendidikan, dari aspek mana aja pasti ada unsur-unsur seni. Kenapa di sini saya menyebutkan kesenian kemudian menjadi sebuah kekuatan pada suatu daerah untuk melangkah lebih maju. Di situ kita dapat memperkenalkan daerah ini punya kesenian apa sih? Pasti hal pertama yang akan ditanyakan oleh orang adalah apa kesenian khas dari daerah sini? Apa yang bisa kita tonjolkan? Apa yang daerah sini punya? Kan itu pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang mendasar yang sering ditanyakan orang. Makanya menjadi kekuatan besar dalam suatu daerah untuk memiliki kesenian sendiri. Yang kedua, sebagai sebuah tarian yang mengangkat cerita dari sejarah besar daerah Sadeng yang sekarang melingkupi desa Grenden, kemudian menjadikan sebuah jalur edukasi baru terhadap masyarakat dalam hal sejarah besar daerahnya, sehingga menimbulkan perasaan percaya diri dan rasa lebih mencintai daerahnya. Dan untuk sementara waktu ini, media kesenian tari Sadeng menjadi satu-satunya wahana edukasi dalam hal sejarah adanya wilayah Sadeng dan peran Sadeng di tanah daerah tinggalnya. Jadi media saat ini yang kita gembor-gemborkan, yang lagi kita bangun ini salah satunya atau satu-satunya wahana edukasi dalam sejarah ya, khususnya dalam sejarah wilayah Sadeng dan peran Sadeng ini di peran Sadeng ini seperti apa gitu. Kita angkat isu-isu itu, kita coba gali lagi lebih dalam karena mungkin jejak secara fisik kita juga masih belum ada gitu. Kita juga masih secara kayak dari omongan ke omongan dari orang-orang zaman dahulu, iya, budaya lisan gitu. Karena secara fisik kita belum punya gitu, secara dokumentasi masih belum ada, belum dibukukan. Next. Sebentar ya. Oke. Agak lemot nih. Sabar. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang sinopsis. Nah, dalam suatu penciptaan karya kita memerlukan suatu sinopsis yang mana penciptaan sinopsis ini mempunyai step by step dengan step by stepnya masing-masing. Ini kami sebagai pelaku dari penciptaan karya tari Sadeng ini ada beberapa proses yang kami lakukan untuk menciptakan suatu karya ini. Yang pertama adalah ide penciptaan karya dan ide bentuk karya. Nah, ide penciptaan karya ini yang nantinya akan terbentuk sebuah naskah dan gagasan yang kemudian akan dituliskan dalam bentuk sinopsis. Nah, bagaimana cara menciptakan ide dari penciptaan karya ini? Sedikit cerita, ketika kita di desa sana, ada orang yang resah bagaimana desa saya ini bisa menghasilkan sesuatu yang itu otentik dari daerah tersebut. Nah, kami berusaha menggali dengan apa? Dengan satu, menanyakan, apa sih yang bisa diangkat dari daerah ini? Apakah makanannya, apakah cerita sejarahnya, apakah konflik sosial atau gimana? Kita bisa mencari dari situ semua. Semua bisa diangkat menjadi karya. Nah, kemudian kami menemukan salah satu cerita historis yang mana masyarakat Grenden mengklaim bahwa mereka mempunyai sejarah daerahnya itu pernah terjadi peperangan Sadeng. Begitu. Itu masih dari cerita ya. Nah, kemudian untuk menguatkan cerita tersebut kita ngapain? Nah, kemudian nanti dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Terus kedua adalah ide gerak karya. Seperti yang dijelaskan Mbak Sila tadi, ide gerak karya itu muncul karena keautentikan dari apa yang kita bawa. Misal kita mengangkat tari tersebut, tari daerah tersebut. Oh, daerah ini lingkup geografisnya orang Jawa ya.
kayaknya cocok kalau kita menarikan dengan gaya tari gerak pakem Jawa seperti itu. Oh, kayaknya di sini banyak orang Madura ya. Bagaimana kalau musiknya kita padukan dengan musik Madura? Gitu. Oh, di sini kayaknya patrolan yang paling menonjol boleh kita masukkan ke unsur musiknya. Nah, itu akan jadi satu lingkup tarian yang menggambarkan keragaman dari daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian ide rias, tata cahaya, dan tata busana karya ini juga menyesuaikan. Misal kita nari Jawa ya, kita pakai tata riasnya pakai sanggul Jawa, terus pakaiannya yang kalem seperti itu. Kalau kita kalau kita pakai misal mau mendirikan karakter kuat sebagai lambang dari Madura, kita pakai tata rias, make up yang berani. Seperti contohnya warna Madura itu kan merah, pakai hitam seperti itu. Oke, jadi ini yang penting dalam proses penciptaan karya tari kami, terutama karya tari Geger Sadeng ini. Yang pertama eksplorasi, yang kedua komposisi, evaluasi, dan pendalaman. Nah, ini sebenarnya tugas kami sebagai koreografer ya, mengeksplorasi gerak yang akan digunakan dalam tarian yang secara gerak itu adalah penggambaran dari sebuah makna. Kalau kita mau menggambarkan suatu peran, geraknya harus gimana ya? Gitu. Terus komposisi. Komposisi merupakan penggabungan dari seluruh desain atau rencana dalam tari. Komposisi itu adalah ada gerak, visual gerakannya, terus visual musiknya, audionya seperti apa. Itu nanti kita komposisikan sehingga ini pas nggak ya, gitu. Apakah ini menggambarkan cerita tersebut enggak ya, bisa menyampaikan kepada penonton enggak ya arti dari tarian ini. Terus kita melakukan sebuah evaluasi. Evaluasi ini adalah termasuk geraknya ini kayaknya kurang pas dengan musik dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini ya sebenarnya tupoksinya koreografer. Nah, ini sebagai gambaran untuk teman-teman aja, mungkin ya dari obrolan kita ini teman-teman ada ide, kayaknya ada di daerahku, aku punya sesuatu yang harus ditampilkan seperti itu ya teman-teman. Semoga saja bisa. Oke, jadi bagaimana sinopsis itu terbentuk? Nah, ini kembali lagi kepada pengangkatan sebuah karya tersebut. Bagaimana sinopsis tersebut? Ada dua cara yang kami lakukan. Yang pertama, kita mencari, menanyakan kepada warga sekitar, warga lokal. Objek kami kan Puger ya, kita tanya kepada orang situ, Pak, iya informasi kepada narasumber, Pak, kira-kira apa ya yang bisa diangkat sebagai keciri khasan atau otentik dari daerah ini? Oh, saya punya ini, Nduk, cerita sejarah tentang masyarakat Puger ini. Dulunya ada perang, bla 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 bla. Oh, oke, kita tampung. Saya dan Mbak Zila dan teman-teman yang lain ditampung dulu. Apakah benar? Nah, nanti kita mendukung omongan para narasumber ini dengan studi literasi. Yang mana kita cari dari buku atau jurnal atau yang lainnya yang merupakan sumber yang konkret lah ya, bisa mendukung apa yang diceritakan oleh Bapak narasumber ini. Nah, kami waktu itu menemukan sebuah jurnal dari mahasiswa UNESA, kalau nggak salah, nggak tahu, lupa ya namanya. Terus juga sumber dari bukunya Pak Muljana itu, yang tafsir negara Kertagama. Nah, di situ kan sebagai kerajaan Majapahit itu sudah tertulis lengkap ya pada kitab negara Kertagama. Nah, Pak Muljana ini menafsirkan ada cerita yang mana terjadinya perang Sadeng ini. Seperti itu ya. Bukunya Pak Slamet Mulyana. Gitu. Kan kalau kita
mengkritisi kitab negara Kertagama nggak mungkin ya. Jadi kita ambil dari tafsir bukunya Pak Slamet Mulyana ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini ya masuk ke dalam cerita kita sharing-sharing cerita sejarah ya, tak dongeng ya, bukan dongeng, kita bersama-sama belajar juga ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Apa sih kok sadeng itu apa sih ya teman-teman? Pasti ya sedikit mengenal sejarah ya, karena itu pelajaran kita SMA ya, mungkin ya, coba ya. Oke, jadi sadeng ini adalah sebuah salah satu wilayah yang terdapat di Buger. Buger itu di Jember. Jember itu Jawa Timur. Jawa Timur itu termasuk suatu rumpun wilayah yang masih dalam lingkup kekuasaan Majapahit. Nah, Majapahit ini bukan kerajaan yang tumbuh sebagai kerajaan yang maju dengan sumpah palapanya, gitu, bukan. Adanya Geger Sadeng ini meninggalkan cerita sejarah yang bermula dari gejolak para raja yang dulu-dulu sebelum Tribhuwana Tunggadewi. Jadi raja pertama yaitu siapa? Raja pertama Majapahit itu Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini sistem politiknya menyerahkan kekuasaannya pada para pengikut setianya. Nah, oleh karena itu pengikut setianya ini ya memanfaatkan apa yang dia punya. Nah, akhirnya timbullah kecemburuan di sini. Nah, yang akhirnya nanti timbulnya pertikaian seperti kayak ceritanya Ronggo Lawe gitu-gitu ya. Terus yang kedua, lanjut ke Raja Jayanegara. Nah, gejolak pemberontakan yang ada pada pemerintahan Raden Wijaya ini belum selesai digantikan Jayanegara. Nah, salah satu gejolak yang ditimbulkan dari pemerintahan Jayanegara ini perang Lumajang, yang mana di sini awalnya itu yang pertama Raden Wijaya ini ada kecemburuan dari Patih yang namanya Patih Nambi ya, saya lupa menceritakan. Jadi Patih Nambi ini diangkat menjadi patih baru. Nah, ini terjadi kecemburuan dari patih yang lama seperti itu. Nanti di zaman kejayaannya Jayanegara itu juga diulas kembali. Maksudnya dendamnya itu belum selesai. Dendamnya belum selesai. Itu lanjut di Perang Lumajang. Nah, di Perang Lumajang ini menimbulkan kematian Patih Nambi. Jadi dihasut karena Patih Nambi itu kan apa ya? Patih yang secara ini dipercaya oleh raja dulu. Nah, ini akhirnya banyak wilayah kekuasaan yang dijatuhkan kepada Patih Nambi. Nah, wilayah Patih Nambi ini juga melingkupi desa Sadeng, Grendeng ini. Karena Sadeng itu memang satu rumpun. Sadeng satu rumpun. Makanya kenapa Majapahit itu, karena kan Majapahit kan besar ya, banyak wilayah-wilayah yang menjadi bagiannya Majapahit, termasuk Sadeng. Ya, ini sebelum adanya Patih Gajah Mada ya teman-teman. Lah, ini dari mana? Oh ya, kematian Patih Nambi ini namanya Patih yang dulunya berjasa di wilayah Sadeng tersebut. Ini meninggal karena dibunuh, karena dihasut. Nah, kemudian kematiannya Patih Nambi ini menimbulkan rasa ketidakterimaan oleh masyarakat Sadeng tersebut. Kemudian lambat laun Jayanegara meninggal, Patih Nambinya juga meninggal, timbullah Tribhuwana Tunggadewi.
Dewi yang merupakan kalau nggak salah itu adik tiri dari Raja Jayanegara ini, yang merupakan pemimpin perempuan pertama yang membawa misi perdamaian. Karena kan ini chaos ya, yang Patinambi chaos, terus Sadeng itu ingin mendirikan wilayah sendiri karena sudah merasa tidak percaya dengan kepemimpinan Majapahit kala itu, karena merasa Patih yang sudah dipercaya oleh masyarakat Sadeng itu tadi sudah terbunuh oleh mungkin karena ada fitnah dan lain sebagainya itu. Jadi masyarakat Sadeng sendiri itu merasa kita nggak perlu bergabung dengan Majapahit, kenapa kita nggak mendirikan kerajaan sendiri yang itu lebih sejahtera daripada Majapahit. Nah, di situ mulai pertikaian kedua kerajaan ini. Mungkin bukan pertikaian ya, semacam apa ya, kita punya miskomunikasi gitu, karena dari pemerintahan Majapahit sendiri pun juga masih berantakan, masih chaos karena haus akan kekuasaan kan. Nah, dari sini Tribhuwana Tunggadewi langsung membawa misi perdamaian. Nah, jadi enggak namanya geger. Jadi mereka geger, bukan belum perang tapi geger untuk memisah dari Majapahit tersebut. Kemudian datanglah Ratu Tribhuwana Tunggadewi untuk menyampaikan misi perdamaian. Nah, seperti itu. Yang kita jadikan sebagai tarian itu adalah geger Sadeng, yang mana ini adalah sinopsisnya. Nah, sinopsis ini merupakan kiasan, kan kalau karya tari nggak harus cerita real kan, kita bisa mengiaskan sesuatu. Orang makanan aja bisa dibuat karya tari. Jadi kita membuat sinopsis ini untuk menggambarkan secara ringkas bagaimana nanti gerakan tari ini menggambarkan geger Sadeng. Jadi sinopsis yang kami dapat dari perjalanan kami perjalanan mencari kebenaran cerita itu adalah seperti ini. Jadi karya ini berusaha mengangkat kisah kematian Rakrian Patinambi. Nambi merupakan seorang yang berjasa mengangkat derajat masyarakat Sadeng dan menjadi prajurit pilihan Majapahit. Kedudukan Nambi digoyahkan oleh sepupu Raden Wijaya, yaitu Dyah Halayudha. Hal ini menimbulkan keinginan Nambi untuk mendirikan kerajaan Sadeng. Nah, nama Dyah Halayudha ini kami dapat dari wawancara dari narasumber. Jadi kan kami juga mencatat pembicaraan narasumber. Nah, nanti kita gabungkan bagaimana ini membuat suatu cerita yang bisa ditarik benang merahnya. Yang kemudian menyusun rencana untuk mencegah upaya Nambi dengan menerjunkan prajurit Majapahit menyerang Nambi. Penyerangan tersebut berujung kematian dan memberikan kisah pahit mendalam bagi masyarakat Sadeng, sehingga menimbulkan gejolak pembalasan dendam atau yang namanya geger Sadeng. Hal ini mendatangkan Tribhuwana Tunggadewi bersama dengan Gajah Mada untuk membawa misi perdamaian, juga menumpas geger di wilayah Sadeng. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada beberapa ini mungkin versi dari kita sendiri ya, karena kan setiap cerita itu punya banyak versi ya. Banyak yang bilang kalau itu nggak cuma geger, itu sudah perang. Ada yang bilang seperti itu. Nah, karena mungkin kita punya versinya masing-masing dengan dengan referensi yang kita punya, dengan narasumber tadi, juga dengan jurnal yang sudah kita baca secara mendalam itu. Nah, kita menyimpulkan bahwa ini mungkin masih di tahap geger, bukan mungkin ya, ini masih di tahap geger. Kita ambil gegernya itu tadi. Kenapa kita nggak menciptakan konfliknya di geger ini sebelum terjadi perangan gitu. Sebenarnya yang Sadeng dahulu, sebelum sekarang, setelah ini ya, sebelum yang sekarang ini, dulu tuh judulnya adalah Perang Sadeng. Nah, kenapa kok dikasih Perang Sadeng? Karena memang kita mengangkat dari versi perangnya. Nah,
karena waktu itu kita juga sudah banyak banyak perombakan gerakan, banyak perombakan musik, juga konsep-konsep yang lain, makanya kita rombak juga judulnya. Kan nggak mungkin dong kita ngerombak dalamnya tapi luarnya nggak kita rombak, kan agak aneh gitu ya. Makanya kita juga menyesuaikan dengan narasumber, menyesuaikan dengan jurnal, menyesuaikan dengan gerakan, menyesuaikan dengan musik, kita rombak judulnya menjadi Geger Sadeng. Nah, sekarang sudah terbentuklah Geger Sadeng yang sudah kita tampilkan waktu kita latihan, kita pakai gerakan itu dengan menjadi ciri khasnya masyarakat Sadeng, masyarakat Grendel maksudnya, yang sekarang sudah sah jadi hak milik dari masyarakat Grendel. Seperti itu. Ya mungkin dari penyampaian kami ada yang kurang jelas, mungkin bisa ada sesi tanya jawab ya Bu Dias. Ya, ada. Dan mungkin Mbak Kika dan Mbak Azila bisa saling bertukar dengan teman-teman di modul Nusantara ini. Mungkin Agnes yang dari Riau itu ada tarian khas apa, terus Martin dari Mamuju, karena itu kita saling bertukar gitu loh. Pentingnya di kelas ini tuh bertukar. Terus Riman Kasim yang dari Gorontalo itu ada tarian khas apa gitu. Atau mungkin bisa ditunjukkan Mbak Kika tarian sadeng yang sudah pernah didokumentasikan saat dulu launching itu, mungkin bisa diputarkan via kanal YouTube. Oh, terus Di YouTube ada sih. yang lama. Iya, sebenarnya di YouTube sudah ada, cuma itu versi yang dulu, versi yang perang CD. Yang versi sekarang masih belum kita upload di YouTube karena apa ya? Karena kemarin itu kita mau izin ya, perizinan, lagi-lagi kita juga terbatas dengan perizinan, kita mau bikin atau enggak semacam pementasan kecil-kecilan hanya untuk sekedar merayakan launching Geger Sadeng gitu, masih agak rumit gitu perizinannya ke desa, karena kan kita juga harus mengundang orang-orang, kerumunan gitu kan. Ini saya putarkan yang versi lama dulu, nggak apa-apa Bu Dia? Ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ada gambaran ya, karena kita kan agendanya masih minggu depan gitu. Monggo. Bentar ya Bu. Oh, oke. Oh iya iya iya. Ya itu yang dibahas. Gimana sih? Saya sepertinya lemot. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Bentar ya, lemot teman-teman. Kayaknya. Mungkin bisa dibesarkan ya langsung.
Mungkin itu ya cuplikannya. Nah, ini yang nari kebetulan Ibu-ibu rumah tangga. ibu rumah tangga yang mereka mempunyai semangat. Nah, kami salut meskipun mereka punya kesibukan, mengurusi anak, mereka tetap ikut andil dalam pelestarian budaya daerahnya. Kalau kita bisa memanfaatkan itu, ya kenapa tidak gitu. Nah, ini sebelum saya dan Mbak Zila selaku koreografer ini mengubah namanya ya, dalam proses penciptaan karya ini namanya evaluasi. Belum mengevaluasi apa yang ditambahi, dikurangi. Itu belum ketambahan musik patrol, belum ketambahan gerak yang menggambarkan geger begitu. Ini yang ini versi lama. Dan yang nari pun juga masih ibu-ibu karena emang dulu waktu launching itu kita masih semacam bingung mau nyari penarinya karena memang sulit untuk ngajak kayak misalnya adik-adik remaja atau anak-anak yang bisa untuk diajak nari itu sulit. Makanya waktu itu ibu-ibu menyanggupi dan semangat juga. Ya sudah, nggak apa-apa kalau misalnya ibu-ibu bisa nari dan mampu sanggup untuk latihan itu, ya saya nggak masalah. Makanya waktu itu setelah launching kita punya evaluasi
evaluasi itu ya kenapa kita nggak regenerasi, karena mungkin ini adalah kesenian yang akan diwariskan nanti ke cucu kita, ke anak-anak kita gitu kan. Kenapa nggak kita pakai yang muda-muda yang nanti bisa ditampilkan dan lebih energik gitu. Lebih energik ditampilkan di segala macam acara, penyambutan atau mungkin acara-acara penting lainnya kan, kita juga ada gitu kan yang bisa disuguhkan, karena mungkin adik-adik itu nanti bakalan mengharumkan wilayah Sadeng, wilayah Gernden maksudnya. Tuh. Ya. Terima kasih Mbak Kika dan Mbak Eliza untuk penyampaiannya yang sangat luar biasa. Jadi artinya semuanya itu direka-reka dulu ya. Dan yang barusan ditampilkan itu yang kerjasama dengan Batik Rola itu ya? Iya. Oh ya. Dan itu pemainnya masih bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sekarang lebih menggerakkan generasi muda ya, agar mereka itu tahu sejarah bahwa Grenden itu pernah mempunyai sejarah yang sampai sekarang itu belum ada bukti secara secara otentiknya gitu, belum diangkat. Makanya itu berusaha menghubungi teman-teman Mbak yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Siapa tahu nanti mereka berkeinginan untuk melakukan riset di sana. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan atau Mbak Kika dan Mbak Eliza ingin berinteraksi dengan teman-teman, silahkan. Mereka juga pastinya punya tarian-tarian yang khas dengan daerahnya masing-masing. Di sini juga ada Mbak yang jurusan seni tari, drama dan musik itu ada. Martin Elviana dari Universitas Makassar. Jadi mungkin dia akan bertanya mungkin. Jadi Martin nggak boleh kalah loh ya dengan kakak-kakaknya ini. Mereka ini dari sejarah FKIP loh ya, dan dari PLS, tapi mereka bisa menciptakan sebuah tarian yang luar biasa. Silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo. Ya, teman-teman silakan. Saya juga penasaran apa sih keresahan teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman itu banyak yang perlu dieksplor tapi bingung mau ngeksplornya gimana ya. Sebenarnya aku tuh punya gagasan ini dibuat apa ya gitu. Kan teman-teman ada yang dari luar Jawa juga, kan aku belum pengalaman di luar Jawa. Mungkin apa yang dirasakan. Mungkin Mas Martin ada yang ingin direvisi dari penyampaian kita selaku anak seni tari murni ya. Kita kan seni tari abal-abal yang ingin berkarya gitu. Mungkin saya Kak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan saya Regina, saya dari Provinsi Gorontalo. Di sini saya lebih ke kayak penasaran gitu ke kakak-kakak. Dan saya ingin tanya itu sebenarnya apa gitu motivasi atau alasan dari kakak-kakak ini sampai mau gitu ikut andil menjadi salah satu orang yang mau melestarikan budaya di desa tersebut atau mau jadi koreografer dari tari sadeng ini. Apa karena memang hobi dari kakak-kakak sendiri yang suka menari atau memang ingin melestarikan budaya atau gimana ya Kak? Sekian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Regina. Mungkin bisa di on cam sebentar Regina, biar kakak-kakaknya tahu wajahnya Regina yang dari Gorontalo itu bagaimana. Karena kalau sambil ngomong itu biasanya itu sinyalnya nggak ngangkat Kak Kika. Ya bentar Bu, saya pakai jilbab sebentar. Oke, silakan dijawab, monggo. Nanti akan ada banyak pertanyaan kok, insya Allah kalau ada yang memulai satu. Biasanya kan begitu. Iya. Oke, saya mulai dulu ya, Mbak. Jadi mungkin alasan saya, kenapa sih saya kok mau berkarya di daerah Grenden ini, khususnya mengangkat sejarahnya daerah Grenden. Karena di sini selain hobi karena mungkin saya adalah dari jurusan sosial ya, karena merasa kenapa tidak kita membantu. Selain itu, ini
nggak cuma untuk urusan karya atau tari ya, kita juga kan punya kewajiban saling membantu bukan sama lain kan ya. Karena saya merasa ada banyak potensi di daerah Grenden yang harus kita harus kita munculkan. Nggak cuma tarian, nggak cuma dari seni, kita juga banyak aspek-aspek yang lain. Mungkin alasan saya di sini ya selain saya bisa membantu waktu itu saya membantu Pak Solikin ya karena mungkin beliau sendiri yang merasa kita harus bersinergi Mbak untuk menimbulkan semangat masyarakatnya. Oke Bapak, saya bantu sebisanya, saya bantu apa yang Bapak butuhkan. Ya mungkin saya bisa bantu. Nah di sini Pak Solikin itu juga meminta tolong sama saya karena saya juga bukan alumni ya. Saya organisasi saya itu kesenian, UKM Kesenian Jember. Jadi saya merasa saya bisa membantu Bapak di wilayah ini. Mungkin kalau Bapak nggak keberatan, oh iya boleh. Justru itu yang saya butuhkan sekarang, Mbak. Kita bersinergi di situ dan kita munculkan sejarah-sejarah yang sudah terpendam lama itu kita tarik kembali. Dan sekarang alhamdulillah masyarakatnya semakin antusias, semakin semangat karena mereka merasa kita sudah dipublish gitu ya, merasa daerahnya itu sudah terkenal gitu kan karena dari tarian ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, mungkin khususnya daerah Jember dulu ya, dikenal oleh daerah-daerah yang lain gitu. Oh iya, Sadeng tuh Geger Sadeng tuh punya siapa sih? Geger Sadeng tuh punya daerah Grenden. Oh iya, gitu-gitu, Mbak. Iya sama, aku juga sebenarnya satu hobi. Yang namanya hobi itu kita melakukan apapun nggak pernah terpaksa. Ya. Oke. Jadi kebetulan saya diberikan kesempatan memberi ruang dan diajak untuk bersinergi bersama masyarakat itu untuk melestarikan. Oh ini loh yang perlu dikembangkan. Gitu. Dan itu saya rasa itu juga saya bisa, itu wilayah saya juga. Oke Pak, saya bantu sebisanya. Itulah yang membuat saya pertama, kalau memandang skill menari dari anak-anak sana tuh tidak ada sama sekali. Terus kemudian saya melihat apa? Dari semangat mereka itu bisa nggak bisa tetap berangkat gitu. Jadi kok bahasa Indonesianya eman sih sayang gitu loh kalau nggak dikembangkan secara maksimal gitu sih Mbak. Kalau kita bisa kenapa enggak? Ini kan ruang belajar bagi saya untuk mengembangkan potensi yang saya miliki juga. Kenapa tidak gitu? Dan tidak ada paksaan dalam menjalani gitu. Padahal kalau tahu ya Terima kasih Regina, Kak. itu Ya, Bu. jauh tempatnya. Grenden itu kalau dari Universitas Jember, apalagi rumahnya kakak-kakak ini, tapi mereka tuh semangatnya luar biasa ya. Kembali lagi ya, namanya hobi, apapun dilakukan karena sudah hobinya, sudah kesenangannya. Ada paksaan. Mungkin yang lain ada yang bertanya, monggo. Ini sedikit ini yang masuk. Sebenarnya kelasnya itu ada satu kelas itu ada 19, 20 lah satu anual ya. Cuma karena mereka banyak yang izin, ada yang sakit apa dan sebagainya. Jadi ya tinggal segini gitu loh. Oke, silakan mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan teman-teman, monggo. Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan Rizka Yani. Saya ingin bertanya dengan kakak-kakak, apakah tarian Sadeng ini mengalami perubahan dari masa ke masa, selalu mengalami perubahan dari masa ke masa? Mbak Rizka boleh mukanya boleh dilihatin dulu, asalnya dari mana, ingin kenal. Bentar ya Kak.
Iya. Oke. Halo, Rizka Yani. Mungkin jaringannya kurang bagus, Bu. Iya, Ini Mbak Rizka biasanya sudah ada. begitu memang. Masalah jaringan. Oh, ini sudah. Silakan Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Yani, saya dari Sumatera Utara. Saya bertanya pada kakak-kakak, apakah tarian sadeng ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu gitu? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan di awal tadi ya, karena mungkin ada tarian sadeng yang dulu dan yang sekarang ya. Mungkin itu yang jadi sumber pertanyaannya Mbak Rizka. Sebenarnya untuk tari sendiri itu kita sebenarnya nggak bisa ya merubah tarian ke bentuk yang baru tuh sebenarnya nggak bisa tanpa persetujuan dari koreo atau penata tarinya sendiri. Nah, kalau tari sendiri itu bukan hal yang bisa dirubah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Mungkin tahun besok ada perubahan karena mungkin ada versi yang lain. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja, cuma atas persetujuan dari penata tari atau koreografernya. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan gitu. Karena tari adalah sebuah karya dan karya itu harus dipatenkan gitu. Kalau misalnya sudah jadi, ya mau jelek ataupun bagus, itu adalah sebuah karya. Dan untuk merubahnya pun mungkin kita bisa dikatakan perubahan itu karena mungkin ada sedikit tambahan atau sedikit kekurangan, atau sedikit dikurangi gitu. Dan bukan berubah secara full, bukan berubah secara keseluruhan, karena kalau mungkin karena mungkin Mbak Rizka bingung ya dari saya tadi ngomongnya ada yang perang sadeng, ada yang geger sadeng gitu. Nah, sebenarnya antara perang sadeng dan geger sadeng sebenarnya nggak ada perubahannya, cuma sedikit gitu. Sedikit banget perubahan karena kita cuma nambahin sedikit unsur di musiknya gitu karena mungkin kurang greget aja. Jadi yang perang itu kan musiknya agak lembut, agak slow gitu ya. Jadi ngerasa kurang semangat, jadi kita nambahin di musiknya sedikit, ada patrolan gitu sih Mbak. Mungkin Mbak Kika mau nambahin. Ya, itu tadi Mbak. Makanya dalam proses penciptaan karya kita memerlukan yang namanya evaluasi. Guna evaluasi itu sebelum karya itu dipatenkan, mana yang harus kita benahi. Nah, sudah itu dipatenkan, ya sudah. Nah, perubahan itu ketika launching kemarin, itu ada yang belum masuk unsur yang diinginkan, maksudnya budaya yang menggambarkan budaya di daerah itu kan. Di daerah itu juga ada, meskipun mayoritas Jawa ya Mbak, kalau di Jember itu mayoritas Madura, Jawa semua ada di Jember. Nah, terutama di Sadeng itu mayoritasnya masyarakat Jawa, tapi ada juga yang Madura gitu. Nah, bagaimana kita menggambarkan itu? Oh, ini Pak, ini perlu direvisi sebenarnya. Nah, seperti itu Mbak. Evaluasi. Sebenarnya nggak berubah dari waktu ke waktu. Kita melakukan evaluasi satu, dipatenkan ya sudah seperti itu. Ya, begitu Mbak. Ada yang kurang jelas? Makasih Kak, udah jawab. Oke. Sama-sama. Berarti yang Selamat terakhir ya. sekarang itu jadinya perang sadeng atau geger sadeng? Perangnya apa gegernya, Kak? Gegernya. Geger. Geger ya, nggak sampai perang ya. Iya. Kalau geger itu lebih halus atau lebih gerakannya lebih halus atau lebih lebih kalem? Ya, halus apanya kalem ya? Lebih halus atau lebih energik dari perang?
lebih sebenarnya Main apa ya? suasana. Iya, kita tuh ada karena kan tadi ada dinamika ya. Ada dinamika dalam sebuah tarian. Jadi energik atau tidaknya itu terlihat dari suasana. Mungkin penempatan plot alurnya itu di saat di awal-awal tuh nanti suasananya seperti apa. Jadi lebih jelas di waktu tari Geger Sadeng ini karena waktu peran kemarin kita nggak dapet feel-nya sama sekali, nggak dapet feel perannya itu, jadi makanya kita rubah menjadi Geger Sadeng. Dari situ kita muncul emosi. Emosi maksudnya dalam hal itu seperti apa ya? Keluar gitu loh. Emosi tadi penari itu ada. Jadi kita sahkan di Geger Sadeng. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman. Kalau di tempatnya Rizka dari Sumatera Utara, ada tari apa di sana, Riz? Yang paling terkenal mungkin tari tortor, Bu. Tari tortor. Bisa diceritakan Oh, iya. sedikit tari tortornya? Yang pakai ulos itu ya, sinanggar tulu-tulu gitu ya. Oke, mungkin ada sejarahnya bagaimana atau biasanya itu dimainkan untuk apa? Misalnya tari remo dari Jawa Timur itu kan untuk menyambut tamu agung lah. Biasanya seperti itu. Silahkan, Rizka. Jadi biar kita saling bertukar Kak Kika ya, untuk Iya, apa saya juga namanya penasaran, Bu. tari-tarian. Ya, boleh bertanya karena memang itu harusnya tugasnya kalian hari ini untuk memandu itu ya. Jadi bisa ditanyakan ke teman-teman ya punya tari apa dan sebagainya gitu biar mereka itu setelah mengikuti kelas ini oh sadar. Jadi banyak saya nggak tahu Bu, Gorontalo itu punya kain khas apa atau batik apa. Tapi karena mengikuti kelas ini ya Regina ya, jadi tahu oh ternyata Gorontalo itu punya ini. Sebenarnya mereka dulu nggak pernah tahu. Karena anak sekarang itu baru kalau drama Korea apa itu tahu semua ya. Dan aktor-aktornya Korea yang dipanggil opa-opa itu tahu semua. Kalau daerahnya sendiri malah nggak paham. Nah, tujuannya kita itu seperti itu. Oke, Rizka Yani atau mungkin Regina mau bercerita Gorontalo itu punya tarian khas apa? Monggo. Boleh, Bu, boleh. Ya, oke. Kalau dari Gorontalo sendiri kan berhubung di sini ada 3 orang yang dari Gorontalo. Jadi kita masing-masing tuh ambil yang beda-beda. Kalau dari saya sendiri mengangkat tari yang paling khas dan paling terkenal di Gorontalo itu tari Saronde namanya. Kalau dari sisi sejarahnya tari Saronde ini merupakan tarian adat yang awalnya tuh diangkat dari tradisi pernikahan adat dari masyarakat Gorontalo begitu, Bu. Dan kalau dari zaman dahulu kan tradisi dari masyarakat Gorontalo ini tarian Saronde ini dijadikan sebagai sarana yang kalau di Gorontalo itu disebut molihe wali. Yang itu tuh kayak tarian yang mempertemukan antara perempuan dan laki-laki sebelum pernikahan. Jadi kayak malam sebelum pernikahan itu mempelai pria dan mempelai wanita itu dipertemukan tapi dari adat tarian Saronde ini, Bu. Dan itu dari Molihewali itu kan artinya tadi untuk menengok atau mengintip calon istri yang artinya itu. Terus karena masyarakat Gorontalo pada zaman dulu itu masih belum mengenal yang namanya pacaran kan, Bu, kayak sekarang. Jadi sehingga hubungan mereka itu masih kayak dipegang penuh oleh kedua orang tua. Jadi untuk mempertemukan mempelai pria dan mempelai wanita ini ya dari sarana tarian Saronde ini, Bu, kalau dari sisi sejarahnya gitu. Gitu. Biasanya ditarikan atau dipertunjukkan pada saat apa? Ada kekhususan khusus mungkin? Kalau dari zaman dulu sebenarnya tarian ini ditampilkan di malam sebelum pernikahan, malam sebelum besoknya akan nikah, Bu. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, tarian Saronde ini sudah banyak ditampilkan di beberapa acara seperti acara ulang tahun sekolah atau acara penyambutan tamu atau mungkin di acara-acara formal dan non formal lainnya begitu, Bu. Oke, terima kasih Regina. Terus Rizka Yani, ayo Riz, tortor kamu ceritakan tari tortor. Meskipun ini sudah familiar ya Kak Kika ya, tapi kita kan nggak pernah mendengar langsung dari orang aslinya sana. Ayo Riz,
Rizka? Iya, Bu. Ya, silakan Rizka. Saya akan menceritakan sedikit yang saya ketahui ya, Bu. Sebenarnya saya bukan orang Batak, tapi saya orang apa? Bentar ya, Bu. Tarian ini digunakan pada saat upacara, Ibu. Acara ya. Upacara. Isinya ini Digunakan biasanya. untuk persembahan untuk roh leluhur, Ibu. Orang leluhur ya. Iya. Terus? Biasanya digunakan untuk pernikahan juga. Ada untuk acara-acara formal ataupun non formal bisa, Ibu. Itu biasanya apa sejarahnya atau menceritakan tentang apa itu Riz? Karyanya Riz? Oke. Halo Rizka, Rizka masih di sana? Jaringan mungkin, Oh Bu. iya, jaringannya ya lah. Itu kendalanya kakak-kakak ya. Jadi kalau dengan mahasiswa modul Nusantara kadang mereka sudah masuk itu ngelempar. Masuk lempar lagi. Jadi perjuangannya luar biasa memang mencari sinyal internet itu. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Cowok yang belum ada, Riman Kasih mungkin. Halo Riman. Ya, Bu. Ya, Riman mungkin ada yang ditanyakan sama Kak Kika dan Kak Azila mungkin, atau sekedar ingin berbagi terkait dengan tarian dari Gorontalo yang kamu angkat, silakan. Oh iya. Hmm. Saya mau berbagi Bu. Ya, silakan. Kan seperti kata Regina tadi, kita ada bertiga di sini yang Gorontalo. Saya, Regina, sama Farid. Nah, Farid ya. kalau Regina kan tadi ngambilnya tari saronde. Kalau saya ngambilnya tari dana-dana. Kalau untuk tari dana-dana, iya, dana-dana itu dari dua kata. Dari kata daya-dayango sama itu kan da-nya. Terus na itu nao-nao. Nah, kalau daya-dayango itu artinya menggerakkan seluruh tubuh. Terus nao-nao itu artinya sambil berjalan. Karena memang gerakannya juga kita main semua tubuhnya terus nggak pernah stay di satu tempat gitu. Jadi jalan terus pindah-pindah gitu. Dana-dana. Nah, terus untuk kisahnya sendiri kurang lebih sama dengan saronde. Kalau dana-dana sendiri itu menceritakan tentang pergaulan remaja di Gorontalo. Dan untuk lagunya yang dipakai juga liriknya kurang lebih menceritakan tentang fenomena tentang percintaan tentang anak-anak remaja di Gorontalo. Nah, tarian ini juga berpasangan, tapi berpasangannya nggak bisa bersentuhan karena ini kan masuknya tarian ini ada pada saat masuknya Islam di Gorontalo. Dan karena emang di Islam kan laki-laki sama perempuan kan nggak bisa saling sentuh kalau belum muhrim. Jadi pada saat kita menarikan juga nggak bisa saling sentuh, tapi berpasangan juga. Nah, terus untuk tarian ini biasanya nggak ada specialized untuk khusus acara apa sih? Karena untuk sekarang juga udah lebih praktis, udah bisa kebanyakan udah dilaksanain di perhelatan kayak apa sih? Kayak hajatan pernikahan, terus ya hajatan pernikahan, terus penyambutan tamu, sama juga dengan tari saronde, atau kemarin juga saya pernah ikut juga nari dana-dana pada saat upacara bendera 17 Agustus di rumah gubernur kemarin juga pernah. Ya, jadi bisa sih lebih dinamis sih kalau untuk sekarang tidak ada khususnya untuk acara apa. Gitu, Bu, kalau dari saya.
Oh ya, Iya. untuk tari dana-dana juga sama seperti tarian sadeng kayaknya ada bukan setiap tahunnya juga sih, ada metamorfosisnya sendiri-sendiri gitu. Kayak ada yang kayak lebih kurang ngeh di ini nih, jadi kita ubah sedikit gitu. Ada juga sampai sekarang saja tari dana-dana itu ada tari dana-dana asli, terus ada tari dana-dana modern, sama tari dana-dana kreasi. Ada 3. Nah, Oh jadi iya. Kalau di Banyuwangi juga ada gandrung itu Mas. ah iya, Pernah dengar? ya, Pernah dengar tarian gandrung? gandrung pernah dengar Ya, namanya tapi gandrung Banyuwangi. pernah dengar namanya sih Mbak, tapi nggak pernah tahu tariannya kayak gimana. Ya, silakan dilanjutkan. Eh, ya sih cuman itu kalau dari saya sudah Ya. selesai. Bu. Terima kasih, Rima. Mungkin Kak Kika bisa berbagi terkait dengan gandrung. Jadi Banyuwangi itu yang dulu ibaratnya ya, mohon maaf, hanya dilewati saja atau tempat kencingnya orang-orang kalau mau ke Bali. Ya Ke kan gitu Bali. kan, karena dulu kita lihat perubahan Pantai Bum ya, yang dulu tuh tempatnya anak pacaran, setelah itu kotor dan sebagainya ya. Ya maaf, Mama jelaskan kuliah. Nah, setelah itu sekarang bisa bertransformasi luar biasa seperti sekarang, itu adalah hal yang bagi saya memang seorang leader itu sangat menentukan di era otonomi daerah bagi kemajuan sebuah daerahnya. Jadi transformasinya Banyuwangi itu luar biasa teman-teman. Dan kita kemarin waktu nge-zoom ya Kak Kika, itu dengan teman-teman dari Modul Nusantara, salah satu tujuan mereka kalau Jawa nanti tuh mau ke Banyuwangi lah. Kalau ucul semua ya, saya yang kena Satgas Covid nanti ya, Regina ya. Nah, jadi Banyuwangi itu tarian yang terkenal salah satunya adalah tari gandrung. Nah, kalau teman-teman pernah dulu membaca ceritanya KKN di Desa Penari. Nah, itu sebenarnya kalau menurut Bu Tias ya, itu mungkin menuju ke tarian gandrung. Jadi ketika dari arah Jember Regina ya, kita masuk ke Banyuwangi, ada Gunung Kumiter yang naik-naik, itu ada patung besar, patungnya penari gandrung. Oke, silakan Kak Pika mungkin mau berbagi sedikit, karena Kak Pika ini mahir sekali menari gandrung, dan di Banyuwangi itu ada tradisi bahwa semua anak di Banyuwangi dari kecil ya itu harus bisa menari, harus loh ya, karena pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu sadar siapa yang mau melestarikan kalau tidak anak cucu kita sendiri. Nah, kurang lebihnya begitu. Silakan Kak Kika. Oke, jadi teman-teman di Banyuwangi ya, di Jawa Timur. Kalau nggak tahu Banyuwangi itu Jawa Timur, sebelahnya Bali. Kalau kalian mau ke Bali, naik nyebrang. Kalau dari Jawa ke Bali itu pasti lewat Banyuwangi. Naik pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Jadi di Banyuwangi itu juga banyak budayanya, wisata budayanya banyak. Salah satunya itu ya, ada seblang, ada gandrung, kebu-kebuan, banyak sekali. Dan Banyuwangi itu juga terkenal dunia supranaturalnya ya, terkenalnya juga gitu selain wisata budaya ya. Gandrung itu tarian yang dulu digunakan sebagai wujud ini kayaknya persembahan untuk Dewi Sri. Nah itu ditarikan semalaman suntuk. Dulu gandrung itu penarinya cowok. Namanya Gandrung Marcel. Itu banyak sekali ya sejarahnya gandrung itu, tapi seiring berjalannya waktu gandrung sekarang dibuat festivalan. Dulu tuh ya dibuat ini ya wujud rasa syukur kepada Dewi Sri. Dan kemudian kan sejarah kerajaan sudah selesai digantikan dengan VOC. Nah, oleh karena ini VOC itu memperkerjakan gandrung itu sebagai tarian penghibur. Tuh, makanya gandrung itu ditarikan oleh laki-laki. Seperti itu. Ini ya sejarahnya. Banyak sekali sejarah gandrung, dan saya juga tidak tahu secara terperinci, tapi cerita gandrung itu banyak versi. Yang saya tahu dan diberitahu teman saya seperti itu. Gandrung itu juga ada gandrung kreasi, terus gandrung
ada jejer, ada pacu gandrung, itu banyak. Seiring berjalannya waktu juga dikreasikan oleh penata tari modern yang ada di Banyuwangi untuk dibawa ke ranah festival. Nah, kalau kalian Desember ya ke Banyuwangi akhir tahun itu ada festival Gandrung Sewu. Jadi ada 1.000 penari ya. Kalau sekarang hampir 2.000-an ya Kak Kika ya. Yang dulu pernah mengajak itu cuma ya, angka, Bu. angka ya. Tapi sebenarnya lebih banyak dari itu ya penarinya. Ya, benar, Bu. Bahkan Ibu Megawati juga pernah ikut menari juga ya saat awal-awal festival itu. Jadi di Pantai Bumi itu ribuan penari itu nari gandrung semua, luar biasa memang untuk Banyuwangi. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya sama Kak Kika dan Kak siapa nama Azila, monggo. Martin mungkin atau Agnes? Oh Martin, ya silakan Martin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini yang jurusan seni tari Kak, seni tari drama dan ini dari Universitas Makassar. Iya, terima kasih, Bu. Perkenalkan Kak, saya Martin Elviana dari Makassar, Universitas Negeri Makassar. Martin. Iya, cuman mau diluruskan saja. Saya fokusnya di musik. Saya saya mungkin hanya sekedar mau sharing juga Kak tentang kekayaan budaya yang ada di daerah saya. Saya asalnya dari Sulawesi Barat. Jadi di Sulawesi Barat ini juga memiliki kekayaan budaya khususnya di tari-tarian. Cuman ya kendalanya ya mungkin sekarang di sana sudah tidak seperti yang tari gandrung ini kan dia diedukasikan ke anak-anak kecil itu mereka harus mengetahui tarian itu. Nah, tapi saya lihat dari daerah saya itu tidak berlaku. Nah, saya mengangkat di tugas kebinekaan yang ini, saya mengangkat tari bulu londong. Kalau tari bulu londong itu yaitu khusus untuk penari laki-laki. Jadi pada zaman dulu waktu kita masih hidup di Mamasa itu masih hidup dalam suku yang satu dengan suku yang lain. Jadi kalau misalnya para pria ini kan mereka pergi berperang. Jadi berperang antar suku. Jadi kalau mereka pulang dari medan perang itu, kalau mereka menang, biasa mereka membawa kepala dari musuhnya mereka, dipenggal kepalanya terus dibawa dan itu kita melakukan tarian kemenangan. Itu sebagai wujud kita bersukaria karena menang di peperangan tersebut, sehingga kepala musuh itu sebagai lambang dari kita menang di medan perang. Nah, terus tapi seiring perkembangan zaman dan waktu yang semakin modern, itu kan kita sudah tidak ada peperangan persuku lagi. Jadi tarian ini sudah jarang digunakan. Dia sekarang itu dijadikan sebagai sarana pertunjukan. Cuman saya lihat sudah sangat kurang, khususnya untuk mau mengembangkan tari-tarian tersebut. Jadi saya sebenarnya sangat berkerinduan seandainya dari daerah saya itu ada komposer musik sama koreografi tari yang bisa mengangkat kembali kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada dari daerah saya itu, sehingga sangat disayangkan kalau misalnya budaya-budaya yang ada di sana itu, kekayaan budaya itu hilang begitu saja hanya karena tidak ada kepedulian dari khususnya generasi muda dari daerah saya. Jadi karena saya lihat
sekarang sudah banyak tari-tarian itu yang saya sendiri bahkan sudah jarang melihat tari-tarian itu dipertunjukkan. Jadi untuk tari bulu londong itu sekarang kalau misalnya itu ditarikan, kita sudah tidak menggunakan properti yang kepala manusia lagi. Itu tinggal memakai boneka sebagai pengganti dari kepala manusia karena mungkin ngeri kalau Iya. misalnya kita pertunjukan tiba-tiba bawa Kepala. Ya. Itu mungkin kamu Martin yang akan bisa menjadi apa ya, mahasiswa itu kan sebagai agent of change ya, kamu yang bisa menjadi seperti Kak Kika dan Kak amin, Bu, Azila ya, amin. mungkin nanti bisa berkomunikasi ya via WA atau apa, jadi mereka itu bisa membuat sebuah karya tari sadeng seperti itu. Kenapa Martin dan teman-teman tidak bisa? Apalagi Martin kan dari jurusan seni tari, drama dan musik itu kan memang faknya di situ ya Kak ya. Kalau Iya, Bu. kita apa namanya kita pelajari lebih dalam. Kalau Kak Kika ini sebenarnya seorang guru ya, tapi ya karena hobinya di situ bisa. Apalagi Martin yang punya hobi jurusannya di sana pasti bisa Martin. Eman kalau budaya-budaya lokal itu tergerus oleh waktu dan tidak ada generasi muda penerusnya. Oke, silakan saya kembalikan ke Kak Kika dan Martin. Ya mungkin sering saya seperti itu, Kak. Iya. Terima kasih atas informasi apa ya, kita bertukar pengalaman. Iya, mungkin benar juga kata Bu Tias tadi ya, mungkin Martin bakal jadi penggeraknya anak-anak muda di sana, mungkin yang akan mengajak mereka berbondong-bondong untuk ya kenapa kita tidak apa ya, tidak menarik kembali hal-hal sejarah yang mungkin sudah kita tinggal lama, itu bakal jadi hal yang menarik menurutku, bahkan jadi persembahan yang bagus. Iya. Martin, pastinya kita nggak bisa, ya kita bisa punya gagasan, tapi kita tidak bisa berjalan sendiri. Martin harus pintar-pintar mengajak seseorang untuk bisa menggerakkan ini bisa diwujudkan. Nah, gitu. Terutama juga saya yakin anak-anak di sana kalau diajarin nari pasti kemungkinan suka ada, karena anak kecil masih mencari-cari aku bisa apa ya, gitu. Mumpung itu Martin pasti bisa. Nanti kan Siap, Martin Kak. juga punya teman-teman sejurusan yang bisa diajak kerjasama atau perangkat desa yang ada di sana, cobalah diajak ngobrol gimana gitu. Siap, Kak. Semangat. Intinya Mas, kaum muda harus jadi penggerak ya. Kalau kalian nanti pengen diwadahi ya oleh kementerian, mungkin bisa ikut program apa itu Kak yang sinergi dengan Kementerian Sosial itu, Pejuang Muda ya? Pejuang Muda, GEMU. Ya, jadi Pejuang Muda tahu teman-teman, atau mungkin Martin khususnya program Pejuang Muda, nggak tahu lah. Nanti ikut daftar untuk semester depan. Jadi kalian itu tugasnya nanti untuk menjadi pejuang-pejuang di berbagai bidang. Salah satunya mungkin bisa nanti mengangkat lokal genius daerah sana, gitu ya Kak mungkin kurang lebihnya. Nah, oke. Mungkin semester berapa? Baru semester 3, Kak. Semester 3 kan berarti kesempatannya ikut MBK masih banyak gitu loh Kak. Jadi sekarang Modul Nusantara, nanti kampus pengajar, terus ikut Pejuang Muda. Nah itu harus, karena emang kalau hibahnya dari Mas Menteri itu nggak kita pakai. Zamannya Bu Tias dulu nggak ada. Kalau ingin seperti itu ya sudah, kita harus punya modal sendiri gitu loh ya. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan teman-teman atau sudah cukup mungkin? Agnes mungkin ada yang ditanyakan atau Vika? Halo? Mungkin Agnes, mungkin? saya ingin bertanya. Ya, silakan Nes. Perkenalkan, sebelumnya saya Agnes dari Provinsi Riau. Ingin bertanya kepada kakak-kakak, dalam pengembangan tari sadeng ini pasti ada kendala atau kesulitan yang dihadapi. Kesulitan atau hambatan apa yang biasanya dijumpai oleh kakak-kakak saat pengembangan tari sadeng ini? Terima kasih. Sama-sama.
apa ya, mungkin kalau yang aku rasain ya, kesulitan tersendiri karena yang pertama kita benar-benar riset dari nol. Maksudnya kita dimintain tolong dan nggak punya bekal apa-apa gitu. Bukan karena ini varian ini muncul bukan karena hasrat atau ide dari saya pribadi atau mungkin Mbak Kika juga ya. Karena ini kita juga merasa membantu orang dari nol gitu. Dan kesulitannya ya satu, mungkin karena informasi yang kita terima itu juga masih terkesan simpang siur gitu. Kebenarannya masih belum terbukti gitu karena bukti otentik berupa tulisan, karena sejarah itu kan kayak kita kalau tidak didokumentasikan berupa tulisan ataupun video itu kan itu merasa apa ya, hilang secara sia-sia gitu kan. Sejarah itu harus didokumentasikan dan karena itu momentum gitu. Karena dari situ sih aku merasa ya kendalanya benar-benar kita harus yakin aja, kita berangkat dengan keyakinan, ya kalau nggak dari situ kapan lagi kita harus mulai. Karena kalau dari aku ya Mbak Agnes, itu satu, kita benar-benar, kan pengalamanku sebagai anak UKM kesenian itu berkecimpung dengan orang-orang yang sudah bisa dan sudah enak diajak, ini ayo gitu. Maksudnya skillnya sudah dapat. Ya. Sedangkan kita terjun pada notabene masyarakat yang tidak tahu ya, tidak tahu tentang seni, tidak tahu tentang teknik-teknik tari. Nah, itu juga tantangan bagi kita untuk mengolah mereka agar bisa, dan mereka punya tujuan, oh aku nari ini buat apa ya gitu. Terus yang pertama itu kesulitan sumber daya manusianya ya, yang kita perlu bina dari benar-benar orang yang nggak tahu jadi tahu. Terus yang kedua ruang gerak kita. Jadi arah kita latihan, tapi ini nanti mau dibawa kemana latihan penciptaan karya tari ini, kita masih menerka-nerka naungan apa yang bisa mengenalkan tari ini ya gitu. Jadi kan kita berusaha mencari sendiri wadah yang mampu menampung kita gitu. Enggak yang oh ini ayo ini ikut program bupati, ini ikut yang notabene nanti kita outputnya langsung proses produksi langsung selesai gitu. Nah kita enggak gitu, kita sendiri yang merangkak-rangkak mencari ruang agar ini bisa melambung gitu. Seperti karena itu. kita independen ya, benar-benar mulai dari nol dan bekerja sendiri. Maksudnya kalau mungkin ada bantuan dari pemerintah kita masih, ya itu alhamdulillah program kita ke program gitu ya. Karena ini kita benar-benar proses dari awal. Tapi dari sini aku belajar bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada yang tidak bisa. Kalau saya pertama ke sana ya Mbak Agnes, pertama ke lokasi, gitu. Ya benar ada wacana. Oh iya ini perlu gagasannya bagus. Ini nanti sekian perlu dikembangkan, ini yang perlu apalagi diperbaiki ini. Oke. Setelah melihat sumber daya yang ada di sana, oh apakah bisa ya gitu. Tapi lambat lalu kita jalani, oh ternyata bisa ya. Kalau kita ada ini konsistensi dan niat itu pasti bisa. Seperti itu. Ya, gitu. Mungkin gitu ya. Dan ini juga sudah menunjukkan jam 11 lebih. Ya, Butia juga masih ada kegiatan ini untuk konseling di Hotel Melonia. Oke, makasih teman-teman ya. Terus terutama untuk Kak Kika dan Kak Azila atas waktu dan kesempatannya di tengah kesibukan mereka yang luar biasa ya untuk berbagi dengan kita terkait dengan tari sadeng, dan insya Allah minggu depan ya Kak ya
tanggal berapa ini? Tanggal 5 kita akan melakukan sebuah seni pertunjukan untuk tari sadeng. Karena waktunya juga kita harus mempersiapkan hal-hal yang tidak bisa mendadak gitu ya. Ya Bu Tias memang yang salah. Karena dari programnya kementerian ya memang sukanya dadak-dadak. Pokoknya akhir tahun itu nabrak-nabrak semua sudah ya segala sesuatu. Oke Kak Kika dan Kak Azila, terima kasih semuanya. Itu ada pesan-pesan dari teman-teman. Semoga sehat selalu dan bisa menjadi apa ya spirit bagi teman-teman semua yang ada di sini, terutama tadi Martin ya yang ingin mengangkat lokal geniusnya, kebudayaan-kebudayaan yang eman mungkin dari Regina, Agnes juga, Rizkayani, dan sayangnya tidak semuanya Kak hari ini bisa bergabung karena tadi seperti Yosti itu kesulitan sinyal Regina. Jadi Yosti itu rumahnya di Kupang, jauh sekali dari akses kota itu jauh, dan ada yang dari Gorontalo juga, ada yang dari pokoknya banyak sudah Sumatera, ada tadi yang siapa? Yuni Adela itu juga izin karena badannya tidak sehat. Nah, oke. Intinya terima kasih ya Kak Kika dan Kak Azila untuk kesempatannya berbagi hari ini. Sehat selalu dan semoga nanti kita bisa bersinergi untuk melakukan pertunjukan tari sadeng. Terima kasih. Bisa live dari Zoom ya atau mungkin ada closing statement. Terima yang kasih Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Atau mungkin ada closing statement Kak yang ingin Terima kasih, diberikan teman-teman. kepada teman-teman. Silakan. Oke, teman-teman, kita sebagai generasi muda ya, apalagi adik-adik masih semester 3, banyak wacana yang perlu digali, dan pasti kalian akan ada saatnya merealisasikan sesuatu yang kalian inginkan. Pasti kalian bisa. Banyak keresahan-keresahan yang ada di daerah kalian sendiri. Meskipun kalian di luar Jawa, apalagi jangan berkecil hati ketika kalian berada di daerah yang kurang maju atau sebagainya. Justru kalian, tugas kalianlah yang akan membawa ini mau tak bawa kemana ya? Apa yang mau dikembangkan di daerahku ya? Dan itu saja, minta maaf ya kalau ini aku ya, belum Mbak Zila. Minta maaf kalau Kak Kika ada kesalahan kata ya, mungkin ada yang menyakiti atau ada yang kurang jelas. Minta maaf dan terima kasih atas energinya hari ini. Terima kasih Kak Kika. Silakan Mbak Zila. Kalau dari aku singkat aja, mungkin masa muda itu gak akan terulang kembali. Jangan sia-siakan kesempatan selagi kalian masih berproses sedikit pun itu pasti akan menghasilkan. Proses apapun akan berbuah yang indah nantinya. Jangan patah semangat, terus tetap jadi diri kalian sendiri. Sehat ya, dadah. Sehat-sehat terus ya, dadah. Dadah Kak. Terima kasih Kak Azila dan Terima Kak kasih, Kika. Kak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Kak.